Ya, ya karena sejak awal kami memang sebagai perguruan tinggi Nahdlatul Ulama dan untuk PTNU memang perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama sebenarnya banyak, tapi untuk yang unggul sampai sekarang ini baru 3 ya. Unisma Malang, Universitas Unusa Surabaya, dan Universitas Wahid Hasim. Ya. Nah, adapun sebagai komitmen sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, maka memang sejak awal visi kami itu menjadi universitas unggul dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dan nilai-nilai ini nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang bisa berlaku untuk semua orang. Meskipun namanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa, mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendokumentasikan perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mencapai akreditasi unggul. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Desember dan juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Kiai Haji Mudzakhir Ali MA. Beliau adalah Rektor Universitas Wahid Hasim Unwahas Semarang. Apa kabar, Prof? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Prof. Mudzakhir lahir di Demak 14 April 1961, menyelesaikan S1 di Fakultas Dakwah UIN Wali Songo Semarang, kemudian S2 dan S3 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pernah menjadi dekan Fakultas Tarbiyah di Institut Islam Wali 9, kemudian pernah menjadi pembantu rektor bidang akademik, pembantu rektor bidang kemahasiswaan, dan bergabung di Universitas Wahid Hasim menjadi dekan Fakultas Agama Islam, menjadi pembantu rektor bidang administrasi dan keuangan, kemudian menjadi pembantu rektor bidang kemahasiswaan, direktur program pasca sarjana, dan saat ini menjadi rektor Universitas Wahid Hasim. Prof, supaya agak lebih jelas walaupun singkat, mungkin bisa diceritakan perjalanan karir sejak awal sampai saat ini menjadi rektor Unwahas. Monggo, Prof. Ya, terima kasih pada Bapak Bambang Sadono yang telah berkenan dalam pertemuan diskusi ini. Ya. Jadi begini, emang asli orang desa. Mungkin Pak Bambang orang kota atau sedikit sama lah. Sama. Jadi memang sejak sekolah dari SD kemudian PGA Semarang. Memang ke Semarang waktu itu dilatih mandiri, mencari jurusan sendiri, kalau perlu malah mencari biaya sendiri untuk kuliah. Alhamdulillah sampai akhirnya sarjana muda,
terus kemudian S1 selesai di Wali Songo, kemudian setelah lulus 85 itu, terus jadi guru di SMA Diponegoro pernah, kemudian jadi dosen Institut Islam Wali 9. Terus tidak lama kemudian kuliah S2 di Jogja tahun 90 itu. 92 selesai S2. Karena saat itu S2 tidak banyak. Hanya di Jogja dan Jakarta masing-masing kuotanya hanya 50 orang. Maka kemudian kami masuk Jogja bisa diterima dan kuota dosen swasta saat itu tidak banyak. Hanya 5 orang dosen swasta se-Indonesia. Alhamdulillah saya salah satu dari 5 orang itu. Dan kemudian setelah S2 lulus langsung jadi dekan Fakultas Tarbiyah Institut Islam Wali 9. Nah, sekarang jadi setia. Kemudian tahun berikutnya setelah selesai jadi dekan, terus menjadi wakil rektor 1, betul. Terus kemudian rektor PJS, rektor Institut Islam Wali 9, terus mendirikan Universitas Wahid Hasyim. Jadi saya di Unwahas itu salah satu pendiri. Kebetulan saya sekretaris pendiri yayasan dan sekretaris pendiri Universitas Wahid Hasyim. Dan karena saat itu memang saya sendiri di jajaran pendiri-pendiri itu saya paling muda. Meskipun ada pengalaman tapi paling muda, sehingga begitu kampus Unwahas berdiri tahun 2000, saya langsung jadi wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, mendampingi Prof. Nur jadi rektor, kemudian wakil rektor 2, kemudian habis itu mendirikan Pasca Unwahas. Mendirikan Pasca Unwahas. Kemudian juga setelah saya lulus S3 di Jogja itu kemudian jadi direktur Pasca. Belum habis di masa jabatan kedua terus jadi rektor antar waktu meneruskan Prof. Nur Rahmat yang jadi DPR RI. Antar waktu, kemudian habis itu terus rektor baru Prof. Mahmud Arom. Setelah Prof. Mahmud Arom, saya jadi rektor tahun 2021 sampai 2025. Jadi April masa periode saya sebagai rektor nanti habis. Prof. Mudakir luar biasa, ternyata bergabung di Unwahas sejak awal. Jadi mungkin bisa bercerita perjuangan dan pengalaman mengelola Unwahas ini sampai akhirnya termasuk cukup cepat kelihatannya mendapat akreditasi unggul. Iya, memang mengelola sebuah perguruan tinggi yang isinya manusia. Jadi mengelola perguruan tinggi yang pertama, karena isinya manusia dan mau mencerdaskan manusia, tentu tidak cukup hanya ikhtiar lahiriah. Tapi juga ada ikhtiar spiritual atau batiniah. Sehingga memang komprehensif ya ikhtiar kita. Baik dari sisi legal formalnya, kemudian dari sisi yang lain tentu juga ada faktor-faktor lain, misalnya progresivitas dalam mengelola, termasuk mencari strategi-strategi penting yang mungkin sering tidak dipahami, tidak dilalui secara umum oleh orang lain. Sehingga kenapa Unwahas dalam waktu yang singkat bisa unggul. Antara lain termasuk itu. Antara lain termasuk dengan begitu cepat punya fakultas kedokteran. Ya, itu banyak jalur tentunya. Saya kira Pak Bambang tahu ada jalur kolaborasi, ada jalur mungkin masuk politik, ada jalur itu tidak lepas dari semuanya. Dan ya kami bersyukur karena Unwahas itu salah satu perguruan tinggi NU dan NU punya sumber daya yang besar, terutama dari segi
sumber daya manusia, sumber daya sosial. Ya. Maka dari sini ya alhamdulillah sepanjang kita bisa membangun trust di masyarakat, membangun trust ya, sepanjang bisa membangun trust di masyarakat, dan maka insya Allah dukungan banyak pihak itu insya Allah bisa tercapai dan memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan, termasuk akreditasi dan sebagainya. Unwahas sudah mencapai akreditasi unggul, ya, ini adalah prestasi tertinggi, dan masa jabatan Prof. Mudzakhir sampai 2025. Jadi menurut Prof. Mudzakhir, apalagi yang harus masih dicapai oleh Unwahas ke depan? Oh iya, tentu justru akreditasi unggul di tanggal kemarin Ya. ini menjadi titik awal menuju rencana jangka panjang kedua. Jadi kami telah menetapkan RIP 25 tahun, tahun 2000 sampai 2025. Dan kami juga sudah menetapkan RIP kedua 2026 sampai 2045. Jadi insya Allah bersamaan dengan Indonesia Mas. Indonesia Mas, betul. Bersama dengan Indonesia Mas. Dan ini bagi kami justru capaian unggul ini sebenarnya sejak berdiri itu sudah kita menetapkan visi untuk menjadi universitas unggul. Meskipun unggul waktu itu belum tentu atau mungkin tidak sama dengan unggul perspektifnya Ban PT yang akhir-akhir ini. Itulah. Tetapi sejak awal sudah menetapkan unggul di tahun 2025. Anda di masa kepemimpinan saya bisa tercapai, bahkan tahun 2024 sudah bisa tercapai. Ini betul-betul karunia dan pertolongan Tuhan Yang Maha Esa. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Iya, baik. Nah, Prof sekarang mungkin bisa bercerita tentang kondisi Unwahas kalau dilihat dari student body, kemudian juga fakultas yang ada, program studi, mungkin nanti sampai alumni seperti itu, Prof. Silakan. Oh iya, ya kalau mahasiswa sekarang ini kalau tercatat di PD Dikti yang kita ajukan untuk unggul itu memang 7.000 berapa itu, saya tidak begitu hafal ya mendekati 8.000. Tapi sekarang yang belum kita mau proses laporan ini, yang saya baru kami kan alhamdulillah kemarin dapat 3.000-an. Ya secara total 10.000 mahasiswa kami student body. Dan tahun ini alhamdulillah kami mendapatkan mahasiswa banyak sekali, jadi meningkat dari tahun ke tahun, meskipun dari teman-teman PTS itu banyak yang turun, bagi kami malah justru naik, alhamdulillah. Dan fakultasnya ada 9. Jadi ada fakultas kedokteran, ini 2 prodi, S1 kedokteran dan profesi dokter. Dan alhamdulillah hari ini juga mendapatkan kuota dari kementerian untuk Unwahas fakultas kedokteran bisa menerima mahasiswa 150 kedokteran, 150 mahasiswa. Yang sebelumnya kan hanya 50. Ini barusan dapat laporan dari Dekan Fakultas Kedokteran Unwahas. Unwahas menerima kuota dari kementerian 150 mahasiswa baru tahun depan. Dan kedua, Fakultas Farmasi, ini masih 2 prodi juga, yaitu S1 Farmasi atau Sarjana Farmasi dan profesi apoteker. Kemudian Fakultas Teknik, ini 3 prodi, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Informatika. Kemudian Fakultas
pertanian itu masih satu prodi agribisnis. Ya. Kemudian kelima fakultas hukum ini 2 prodi S1 dan S2. S2-nya juga baru. Kemudian fakultas ekonomi 3 prodi plus S2 MM. Jadi ada manajemen, ada akuntansi, ada ekonomi Islam, dan ada magister manajemen. Kemudian ke berapa tadi? 7 FISIP. Ya. FISIP itu juga ada ilmu politik dan ilmu hubungan internasional, tambah 1 prodi baru S2, magister ilmu politik. Jadi ada 3. Kemudian fakultas hukum, udah fakultas hukum. FKIP masih 1 prodi, yaitu PJKR, pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi atau guru olahraga. Alhamdulillah, ini baru 1 prodi. Kemudian yang terakhir fakultas agama Islam ke-9. Ini ada S1, ada S2, ada S3. Ada PAI S1, S2, S3, pendidikan agama Islam, S1, S2, S3, kemudian hukum ekonomi syariah S1, S2, kemudian ada lagi PGMI, kemudian ada lagi PPG keagamaan. Jadi seluruhnya ada 25 program studi dari 9 fakultas. Insya Allah tahun ini, tahun awal 2025 akan kami buka banyak prodi lagi seiring dengan tantangan perkembangan zaman dan penyiapan SDM ke depan menuju Indonesia emas. Ya. Baik. Dengan status akreditasi unggul kan punya kebebasan lebih banyak lagi untuk membuka prodi. Nah, cuma mungkin yang menjadi pertimbangan adalah jumlah pengajarnya. Seperti apa, Prof? Ya, betul. Memang kami sedang menyiapkan SDM untuk mengelola atau sekaligus paling tidak itu mengajar program pasca atau program doktor yang segera akan buka berikutnya. Meskipun buka prodi tidak unggul itu tidak serta-merta mudah seperti seperti PTNBH. Tidak seperti PTNBH yang mudah buka. Tapi bagi kami juga mempertimbangkan di samping asas taat asas dari sisi fungsional dosen, kemudian pendidikan dosen, tapi juga mempertimbangkan karena swasta ya, mempertimbangkan ketercukupan antara in-out-nya itu harus cukup. Kalau buka prodi gampang kemudian masa tidak ada, dibiayai dari mana nanti bisa kukut ya swasta. Baik, luar biasa. Tadi Prof. Mudzakhir menyebut bahwa Unwas ini adalah universitas yang yayasannya dari keluarga besar NU. Nah, itu apa penampakan di dalam kekhasannya, Prof? Ya, karena sejak awal kami memang sebagai perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Dan untuk PTNU memang perguruan tinggi di lingkungan Nahdlatul Ulama sebenarnya banyak. Tapi untuk yang unggul sampai sekarang ini baru 3 ya. Unisma Malang, Universitas Unusa Surabaya, dan Universitas Wahid Hasim. Nah, adapun sebagai komitmen sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama, maka memang sejak awal visi kami itu menjadi universitas unggul dalam mentransformasikan ilmu pengetahuan teknologi dan seni dengan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ini Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Dan nilai-nilai ini nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal yang bisa berlaku untuk semua orang. Meskipun namanya Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bisa berlaku untuk semua orang. Dan ini sesuai dengan misi PBNU atau misi NU itu adalah Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah itu ya Islam rahmatan lil alamin. Islam yang megang prinsip
tawassut, moderat, yang memegang prinsip tasamuh, toleran, memegang prinsip keadilan, al-i'tidal, memegang prinsip tawazun, keharmonisan. Itu yang dijaga. Jadi itu kita kembangkan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah, nilai moderat, nilai toleran, nilai adil, nilai harmoni. Itu kita kembangkan di dalam ilmu dan teknologi di lingkungan Ustaz Wahid Hasim. Jadi ini sehingga dari situlah kemudian banyak mahasiswa dari luar negeri di Unwahas itu. Hari ini ada 15 negara yang mahasiswa asing ada dari 15 negara yang kuliah di Ustaz Wahid Hasim. Mereka ada agama Hindu, ada agama Konghucu, ada agama Buddha, ada agama macam-macam. Jadi 6 agama ada di Ustaz Wahid Hasim. Nah, jadi itu barangkali juga kelebihan kami. Kelebihan kami bisa menerima masyarakat yang berbeda agama. Jadi banyak mahasiswa dari banyak negara itu sampai berapa jumlahnya, Prof? Dan mereka kuliah di program studi apa rata-rata? Campur macam-macam. Jadi ada yang ngambil misalnya S1 agama, itu banyak Thailand misalnya. Itu ngambil banyak dari fakultas agama. Ada yang PGMI, ada yang PAI, ada yang muamalat. Tapi ada juga misalnya dari Kamboja, itu malah mengambil TI. Ada juga dari Afgan, itu malah mengambil Afghanistan. Ada yang mengambil ekonomi, manajemen, ada yang mengambil HI, ada yang mengambil akuntansi, ada yang mengambil macam-macam. Jadi ini ada sekitar 82 mahasiswa asing dan sekitar itu. Ini kemarin lulus 2 mahasiswa asing dan dari 15 negara itu. Alhamdulillah mereka menikmati itu dan justru mereka senang. Mereka di sini ada yang di negara sana, ada yang berahi pihak ketiga, ada yang kemudian kita beasiswani dan sebagainya. Baik, Prof. Sekarang kalau bicara mengenai alumni, sudah 25 tahun, itu alumninya sudah berapa dan sudah mencapai posisi seperti apa sekarang? Ya, sebagai perguruan tinggi yang baru 24 tahun. Saya kira juga belum lama, tetapi posisi alumni belum banyak yang memegang jabatan-jabatan strategis. Nah, mungkin masih jabatan-jabatan paling tinggi middle lah. Di jabatan middle management saya kira. Ya sebenarnya, tapi kalau yang misalnya di politik itu mungkin agak cepat. Tapi tidak banyak anggota DPRD, anggota DPR RI, ya gitu itu aja. Tapi kalau yang di kantor itu belum menjadi top manajemen, lebih banyak pada middle. Karena kami sadar baru 24 tahun, ya paling tidak baru 20 lah mereka bekerja itu aja yang awal. Tapi yang jadi kiai banyak. Yang jadi kiai, kepala sekolah, punya pondok sendiri, itu banyak sekali. Tidak bisa kami hitung. Misalnya kan hampir mendekati 20.000. Nah, kalau mungkin keunggulan, capaian-capaian prestasi yang bisa diceritakan dari Unwahas apa saja, Bro? Ya Alhamdulillah, meskipun kami termasuk baru, tapi punya jaringan PCINO sedunia. PCINO sedunia itu punya kami. Kemudian juga memiliki jaringan-jaringan di luar PCINO itu juga banyak. Termasuk kami kemarin juga mendapatkan selama 2 tahun, 3 tahun itu mendapatkan hibah Erasmus dari Belgia, Belanda bersama teman-teman perguruan tinggi swasta yang lain. Alhamdulillah kita jalan dan itu prestasi luar di samping masa yang banyak tadi. Kemudian jaringan PCINO itu pengurus cabang istimewa luar negeri. Itu kan banyak di berbagai dunia, di berbagai negara ada.
Ya. Kemudian kami juga menjalin kerjasama, ada yang zoo to zoo, universitas dengan universitas, ada universitas dengan kelembagaan Ya. keagamaan, misalnya di Kamboja, misalnya di Vietnam, misalnya di India, misalnya di Afghanistan, misalnya itu kami kerjasama tidak hanya zoo to zoo, sampai dengan lembaga-lembaga keagamaan mereka. Bahasa kita itu dengan MUI-nya langsung. Kita sudah masuk ke sana. Sehingga kami beberapa tahun ini sudah nyebar, baik itu penelitian luar negerinya maupun pengabdian masyarakat, KKN luar negeri, KKL luar negeri, PPL luar negeri, sudah biasa Bapak. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024. Membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. Ya. Nah, tadi yang secara khusus dengan cabang PCI pengurus cabang istimewa NU di seluruh dunia, itu dampaknya apa, Bro? Ya dampaknya terutama jaringan jaringan keilmuan, misalnya begini. Nah, misalnya PCI NU Amerika Kanada itu seringkali fokus group discussion atau seminar bersama tentang teknologi atau seminar bersama tentang apa saja yang berkaitan dengan iptek, itu kita bicarakan. Dan ketika sejak Zoom itu memudahkan kami untuk membuat jaringan itu. Sehingga masing-masing fakultas pada membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya internasional. Ada yang melihat PCINO, yang tidak non PCINO juga itu sudah berjalan semua. Masing-masing fakultas, bahkan prodi itu bisa menjalin hubungan. Iya, baik. Tadi dikatakan bahwa pengembangan Unwahas tahap kedua itu persis sama dengan tahun 2045 itu Indonesia Emas. Nah, pada saat itu yang digambarkan itu profil Unwahas maupun alumninya itu kira-kira seperti apa? Ya itu banyak hal ya. Dari kami rencana dari segi kelembagaan kami akan membuka tambahan prodi-prodi sesuai dengan kebutuhan pasar, kebutuhan perkembangan zaman. Baik itu S1, S2, S3. Kemudian yang kedua, sarana prasarana memang sudah kita rencanakan untuk 5 tahun ke depan, sudah kita rencanakan, dan alhamdulillah juga sudah mulai tanda-tanda banyak, dan mulai hari ini kami sudah take off go internasional. Meskipun kami sudah punya mahasiswa asing banyak, tapi mulai hari ini maka kami ini akan ke Cina ini juga ternyata dapat undangan dari Guangzhou itu, pertemuan internasional 400 delegasi dan kami dari Indonesia mewakili itu. Ya mudah-mudahan ini bagian take off untuk go internasional menuju ke kelas university. Terus kemudian berkaitan dengan mahasiswa, tentu kami semakin menambah mahasiswa dalam negeri, mahasiswa asing dengan berbagai model jaringan ya. Nah, baik Prof. Terakhir saya mau tanya, dulu kan awalnya kampus itu di daerah Semarang Selatan ya, kalau tidak salah di daerah Menoreh Sampangan. Tapi kemudian ada kampus di Manyaran kalau tidak salah. Nah itu yang dua-duanya dipakai
atau bahkan akan ada pengembangan yang baru? Oh ya, terima kasih. Gini, pertama memang di Sampangan itu, terutama di Gang Menoreh itu. Jadi dulu Ya. kami seringkali diejek ini Universitas Wahid Hasim itu sama dengan UGM, Universitas Gang Menoreh, Ya. kampus di gang itu. Iya. Nah itu kampus satu yang alhamdulillah sekarang sudah kanan kiri kita beli sehingga menjadi sekitar 2 hektar lah. Wah, ada untuk pesantren, mahasiswa putra, dan mahasiswa putri, dan untuk kampus-kampus sosial, Ya. ilmu-ilmu sosial di situ, Ya. kampus satu. Kemudian kalau pernah di mana itu? Tadi mana Pak? Eh, Manyaran. Manyaran. Kalau Manyaran itu dulu Bapak kerjasama dengan rumah sakit dalam rangka membuka kedokteran itu. Ya. Tapi Ya. kemudian karena tempatnya tidak memungkinkan, kurang luas dan Ya. sebagainya, akhirnya kita lepas dan kita mempersiapkan dan kemudian jadilah kampus 2 di Nongko Ya. Sawit, Gunung Pati, yang sekarang Oh. luasnya 22 hektar, Bapak. Hmm. Beli semua itu 22 hektar. Tidak ada wakaf, tidak ada pemberian, beli sendiri. Wah, Ya. 22 Luar hektar. biasa. Ya. Sekarang ditempati kedokteran, Ya. farmasi, teknik, kemudian Ya. fakultas PJKR, olahraga, dan ada di situ Ya. lapangan sepak bola taraf internasional, Ya. ada panjat tebing tingkat Ya. internasional, Ya. ya, dan ada di situ ada juga dormitory untuk atlet, Hmm. ada Ya. bahkan ada yang 2 lantai itu disewa oleh Jepang untuk mempersiapkan apa tenaga tenaga kerja yang akan berangkat ke Jepang Hmm. disiapkan di Unwahas. Yang Jawa Timur, Hmm. Jawa Barat, Jawa Tengah itu malah di Unwahas pendidikannya. Ya. Nginapnya di situ 6 bulan. Ya. Kemudian Ya. ada lagi Bapak, Ya. alhamdulillah tahun ini juga awal-awal itu mendapatkan wakaf di Kalimantan Tengah seluas Hmm. 135 hektar. Apakah Ya, itu berarti akan membuka kampus di sana, Pak? walam. Ya insya Allah. Yang jelas untuk pengembangan Ya. SDM. Ya. Bentuknya apa nanti? Baik. Tunggu situasi. Ya. Ya. Baik, Prof. Terpaksa saya ada satu pertanyaan lagi karena tadi dikatakan membeli 22 hektar uang sendiri, artinya bahwa uang universitas. Nah, pertanyaan saya begini, apakah ada sumber lain bagi Unbahas selain dana dari mahasiswa? Ya, ya beberapa tahun ini memang Unwahas, terutama kalau bidang usaha itu ya ditangani oleh yayasan. Jadi Ya. yayasan komitmen itu jangan sampai kemandirian universitas itu hanya ditopang oleh mahasiswa. Akhirnya punya usaha Hmm. namanya punya PT eh, Wana Sejahtera Semarang. Ya. Itu kita punya beberapa usaha Bapak, termasuk dormitory tadi disewakan Jepang, Ya. Ya. termasuk lapangan sepak bola, termasuk panjat tebing, itu juga Ya. disewakan, Ya. termasuk juga usaha-usaha lain yang termasuk Ya. kita menanam namanya koro pedang itu di beberapa tempat, Oh. kerjasama Ya, dengan ya, ya. pemerintah daerah, kerjasama dengan Ya. beberapa Ya. komunitas, petani. Ya, kita Ya. nanam di beberapa banyak tempat berhektar-hektar. Ya, Itu ya. antara lain dalam rangka apa namanya penguatan ya, sumber dana yang tidak hanya Ya. dari mahasiswa. Ya. Iya. Baik, terima kasih sekali Prof. Mudzakhir yang akan segera berangkat. Jadi eh, terima kasih Profesor Dr. Kiai Haji Mudzakhir Ali MA, Rektor Universitas Wahid Hasim Unhas Semarang. Saya kira sudah banyak yang diceritakan dan melihat apa yang digambarkan sangat pantas kalau Unhas ini mendapat akreditasi unggul. Ya, Mudah-mudahan semua lancar, maju terus, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas doa restunya dan supportnya Sukses, Prof. Unggul. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Ma'ruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan Majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi